Oke, selamat sore semuanya. Pertama-tama, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah spare your time untuk hadir di talk show hari ini, yaitu Pave Your Way to UK bersama dua speaker keren kita, yaitu ada Kak Holmes dan Kak Doni. Nah, bagi yang mungkin ada beberapa yang mungkin belum daftar, boleh scan di QR code yang ada dulu ya, karena nanti ini juga akan datanya bakal dipakai untuk buat sertifikat juga. Nah, oke, jadi pertama-tama let me introduce myself. Jadi nama aku Vera. So welcome everyone dan once again terima kasih ya udah datang ke acara kita hari ini. Nah, ini sedikit agenda untuk acara kita hari ini, yaitu pertama-tama kita akan ada introduction, jadi introduction tentang speaker kita dan juga sedikit tentang ER. Dan juga yang kedua, nanti kita ada discussion session dengan para speaker keren kita, yaitu dari Kak Holmes dan Kak Doni, yang graduated dari top universitas. Dan yang terakhir yaitu closing dengan Q&A session yang mungkin teman-teman ada pertanyaan yang mungkin belum terjawabkan lah dari diskusi tadi. Nah, sedikit tentang Education Republic. Jadi Education Republic itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi Education Republic adalah konsultan pendidikan luar negeri sebagai pusat pengurusan dan pendaftaran studi di luar negeri. Jadi semua pendaftaran universitas kamu itu ditanganin oleh ER atau Education Republic tanpa biaya ataupun gratis. Jadi simply saying, kamu tinggal duduk tenang, manis, dan tiba-tiba udah mau berangkat aja gitu. Nah, alur pengurusan kita dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pra pendaftaran, jadi itu seperti konsultasi jurusan atau mau ke mana atau universitas mana yang cocok sama budget sama suasananya yang dia mau lah gitu kan, dan juga living cost-nya juga. Nah, yaitu yang kedua ada pendaftaran. Nah, ini pengurusan berkas pendaftaran yang tepat gitu, soalnya kan ada beberapa universitas yang membutuhkan berkasnya yang mungkin berbeda kali ya dari universitas lain. Nah, IAN nanti kita bantu untuk meliskan ada apa-apa aja. Dan juga kita juga bantu koordinasi offer letter universitas kamu dan pengurusan study visa. Nah, yang terakhir ada pasca pendaftaran. Ini lebih ke kalau misalnya sebelum kamu berangkat, nanti IR ada yang namanya departure kit. Jadi itu adalah folder berisi berkas-berkas dokumen kamu yang akan dibutuhkan nanti pas kamu sudah mendarat di negara yang kamu akan berkuliah di sana gitu. Dan juga semasa kamu kuliah, kamu masih bisa banget minta bantuan kita, mana tahu kayak misalnya akomodasinya nggak cocok atau kira-kira bisa ganti jurusan atau enggak, itu bisa banget IR bantuin. Nah, kuliah ke luar negeri pakai Education Republic aman nggak sih, Kak? Justru lebih aman. Kenapa? Karena itu udah pekerjaan kita sehari-hari dan juga kita sudah partner dengan banyak 200-an lebih universitas official partner ya guys. Jadi kita tuh benar-benar updated banget dengan perubahan atau updates dari universitas yang mungkin bisa ke-miss kalau misalnya kamu cuma baca dari website atau dengar dari teman. Dan juga again, ini semua free untuk kamu karena kita udah funded dari partner universitas. Nah, ini sedikit tentang English Republic. Jadi kalau misalnya kamu mau kuliah ke luar negeri, pasti butuh yang namanya IELTS kan. Dan as we all know, pendaftaran untuk IELTS juga nggak murah. Jadi di IR kita juga ada yang namanya persiapan IELTS nih. Dan benefits-nya ada online sama offline class, ada virtual classroom juga, dan juga materialnya berstruktur dan gampang dimengerti. Dan juga di dalam material kita tuh kita ada memberikan tips yang sangat tepat sasaran supaya kita bisa mendapatkan nilai IELTS yang lebih memuaskan gitu. Nah, di sini ada beberapa kakak kelas kalian atau mungkin adik kelas kalian yang udah bersama Education Republic, jadi kita pastinya trustable ya. And ini terakhir, kalau misalnya untuk kamu yang misalnya masih galau jurusan, yang bingung mau kemana, nah dibanding kamu nanya-nanya orang, atau mungkin
cari website tapi mungkin masih ngambang gitu kan. Nah, IR ada yang namanya psychometric test. Jadi itu adalah tool yang seperti tes perwatakan. Jadi dari watak kamu itu bisa kelihatan kamu cocoknya ke jurusan mana dan career path mana yang cocok gitu. Nah, kalau kamu bisa sama IR itu free kalau kamu mau ambil ya. Nah, ini simple steps untuk daftar ke luar negeri. Jadi bisa diawali dengan consultation, and then kasih dokumen atau berkas. Nanti saat sudah dapat offer letter dari kampus, kita monitor kondisi negaranya, dan yaitu next bayar uang kuliah, dan yang terakhir adalah tinggal berangkat ke negara tujuan. Oke, nah itu sedikit tentang Education Republic. Sekarang aku mau manggil nih kakak-kakak keren kita yang akan jadi speaker hari ini. So now aku mau panggil Kak Holmes. Are you there? Yes, I am. Hi everyone, this is me Holmes. Halo Kak, boleh nih perkenalan dulu Kak ke teman-teman kita. Ya, hai teman-teman, nama aku Holmes Syagian. You can call me Holmes. I'm graduated from the University of Nottingham, UK, and I did digital teaching and learning in MA program. So hopefully this sharing will be meaningful dan kita bisa saling diskusi di sini. Let's do it. Oke, gila keren ya Kak Holmes ya, lulusan dari University of Nottingham. Oke, very nice to meet you Kak Holmes. Next kita juga ada nih kakak yang keren. Kita boleh panggil dulu Kak Doni. Halo, suara saya terdengar? Yap, kedengaran Kak. Ya. Halo semuanya, selamat sore. Salam kenal, saya Doni Cahyono. Saya dulu kuliah baru saja menyelesaikan studi di MA in Education and Technology dari University College London. Salam kenal semua, semoga bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua sore hari ini. Thank you. Oke, thank you and nice to meet you Kak Doni ya. Nah, kita juga ada Kak Doni yang lulusan dari University College London, baru banget ya lulus dari MA in Education and Technology. Oke, now tanpa berbasa-basi lebih panjang lagi, mungkin kita bisa langsung ke topik pertama kita ya. Oke, first topic. Any reason to why choose UK for your master degree? Ada alasan apa sih kenapa Kak Holmes sama Kak Doni memilih UK untuk mengambil master degree kalian? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Holmes duluan deh. Kenapa Kak? Alright, so that's a long story though. Cuma aku bikin singkat aja ya. So aku tuh dulu sebenarnya harusnya ke Australia. I was accepted at Monash University, but then COVID came and suddenly changed everything. Jadi semua harus benar-benar dirubah rencananya. Saya sudah tunggu hampir 2 tahun, lebih dari 1 tahun, tapi nggak ada perubahan. They promised like pilot project, to get there the students, tapi nggak jadi. So it was really disappointing. Cuma ya akhirnya decided untuk ke UK aja karena sudah menghabiskan waktu 1 tahun nunggu. Jadi so that's the first reason though, karena programnya cuma 1 tahun. Jadi lebih cepat lebih baik. Waktu itu mikirnya seperti itu. Yang kedua karena memang jurusan yang saya pilih itu adanya di UK atau di Australia. Di Amerika itu lebih general lagi ya, cuma 2 tahun. Itu lagi pertimbangannya adalah 1 tahun atau 2 tahun menghabiskan waktu banyak lagi atau enggak. Ya itu. So there are too many reasons. There are 2 reasons that actually make me went to UK. Oke, I see. Berarti karena satu nunggu digantungin kali ya Kak ya sama aksi. Oke, digantungin emang nggak enak ya. So that's why you chose UK karena digantungin sama juga emang jurusannya ada di UK juga ya for your second choice gitu. Oke, thank you Kak Holmes for sharing. Nah kalau gitu untuk Kak Doni gimana nih Kak? Kenapa alasannya milih UK? Yeah, the reason why I choose UK for my master degree adalah it has been one of my biggest dreams in my life since childhood. Jadi sudah jadi mimpi sejak kecil, bahkan sejak TK. Ini jawabannya terinspirasi dari nonton kartun yang berbahasa Inggris dan seterusnya. Jadi dari situ udah mulai menumbuhkan mimpi dan hal yang kedua karena kualitas pendidikan UK juga one of the competitive universities, itu banyak di sana. Dan
jurusan yang saya cari juga ada di sana. Jadi dari 3 kombinasi itu akhirnya mantap memilih UK sejak awal. Jadi kebetulan mungkin beda dengan Kak Holmes yang pernah punya pandangan untuk universitas lain. Kalau saya nggak bisa tolak-tolak ke negara lain dan dulu UK dan sudah membidik beberapa universitas yang ada di UK. Oke, I see. Berarti kalau untuk Kak Doni emang dari awal emang udah UK gitu ya tujuannya ya. Oke, mungkin follow up question nih Kak. Maksudnya kayak we know every country ada apa namanya advantage, kelebihannya masing-masing gitu kan. Cuman kalau untuk Kak Doni, apa sih yang bikin Kakak langsung kayak pasti banget kayak UK is the right country for you to continue your masters? Ya, mungkin kalau dari kecil intuisinya mengatakan bahwa pendidikan di sana luar biasa dan saya menganggap sejak kecil ya orang-orang di sana pintar dan sebagainya. Padahal ya at the end kita semuanya sama ya. Tapi itu sejak kecil saya menganggap maju dan seterusnya. Nah, dari situ pengen bisa seperti mereka. Nah, growing up akhirnya sadar bahwa again UK terutama di London tidak hanya menawarkan pendidikan yang baik, namun juga environment dan juga orang-orang itu juga sangat mendukung. Jadi tidak hanya apa ya ambience tentang belajar apa yang kita mau, tapi juga orang-orangnya, kemudian suasananya, kemudian alamnya juga sangat mendukung. Jadi itulah yang membuat saya lebih mantap. Lebih penting adalah jurusan yang saya Sorry Kak, tadi internetnya kayaknya agak terputus nih. Mungkin kira-kira can you repeat the conclusion nggak dari jawaban Kakak tadi? Biar semuanya bisa tahu juga Kak. oh iya intinya halo ya intinya yang tadi saya sampaikan adalah karena UK merupakan apa ya pusat studi bagi di berbagai bidang keilmuan, terutama di bidang yang saya pelajari yaitu tentang teknologi pendidikan, dan lagi-lagi dari kecil sudah mengagumi tokoh-tokoh dan apa ya kemajuan ilmu yang ada di sana sehingga itu yang membuat saya mantap untuk memilih UK. Oke, mungkin aku bisa balikin lagi nih ke Kak Holmes. Gimana menurut Kakak? Setuju nggak sama Kak Doni punya atau ada tambahan lain nih? I couldn't agree more. Like, I totally agree with him. Cuma again, it's quite different with him. Karena apa ya? Aku tuh dulu because I come from a small village, so I never saw such thing. I never watched such thing movies or whatsoever that you mentioned, Donny. So I'm sorry, but I'm being honest. Dulu itu nggak tahu hal seperti itu. So ya, yeah, aku dulu itu hanya mulai memikirkan beasiswa ketika sudah kuliah dan ada senior yang kembali dari Inggris. Beliau cerita sedikit, dan aku mulai tertarik dan memikirkan, ya kenapa tidak coba seperti itu. So well, the reason why UK dan lagi kenapa tentang suasana atau segala macam. Waktu itu sempat konsultasi juga dengan ER, Education Republic, tentang harus dipikirkan juga living cost segala macam. Dan apakah lebih suka yang crowded places atau emang small town yang seperti itu. Nah, at the end karena memang saya personality-nya lebih suka yang ya udah kota kecil aja tapi nyaman, karena nggak terlalu suka dengan yang super seperti Jakarta atau London, karena London for me is too much. Ramai sekali, saya kesana beberapa kali tapi saya nggak kuat dengan yang atmosfer seperti itu. So at the end dengan suggestion dari IAR saya langsung okay, ada Manchester, ada Nottingham waktu itu ada, dan juga ada London. Ya jurusan ini ada di 3 universitas ini. Jadi at the end saya pilih Nottingham. Karena juga saya juga punya niat untuk jalan-jalan, jadi biar savingnya bisa sedikit-sedikit. So I think it will be better kalau saya lebih pilih small town, karena living cost-nya lebih rendah. Benar ya, Bro Doni? So yeah, it was about your consideration though. Kalau saya waktu itu pertimbangannya itu. Oke, interesting ya. So mungkin karena beda different, udah beda background dari kecil gitu kan. Cuman kalau Kak Holmes tuh karena kota kecilnya nyaman, because Nottingham, right? So Yeah. dia lebih cocok juga gitu with your own preference.
Oke, interesting juga karena kan Kak Holmes sama Kak Doni kan dari beda kota ya. Satu yang lebih anteng, lebih tenang. London mungkin might be a little bit, lah kota besar ya. Kita tahu bisa bayangin juga. Oke, and I see. Dan sebenarnya tadi Kak Holmes udah nyenggol nih tentang living cost and stuff, right? So ini kita lanjut nih to the second topic. So how's the lifestyle in UK? Jadi seperti living cost, culture shock, atau the locals. So tapi kali ini kita bisa ke Kak Doni dulu nih. How's the lifestyle in UK, especially in London kan ya Kak? Ya, lifestyle di London itu luar biasa dinamis, jadi semuanya serba gemerlap. Ya kurang lebih, mungkin kalau teman-teman sudah di Jakarta mungkin kurang lebih seperti itu, tapi ini lebih dari Jakarta sebenarnya. Jadi banyak yang bisa didapat di sana, orang-orangnya juga sangat banyak, dan sangat multicultural. Saya bisa bilang London adalah salah satu kota dengan julukan melting pot teroke, karena saya juga kebetulan sudah di beberapa ibu kota yang ada di beberapa negara, tapi London itu tetap yang keren gitu karena walaupun melting pot, tapi mereka tuh tetap menjaga lokalitasnya. Jadi maksudnya budaya UK-nya itu tetap ada, walaupun orang-orangnya itu dari berbagai belahan dunia. Jadi kultur atau adat atau mungkin kebiasaan orang-orang UK di London itu masih tetap ada, nggak yang 100% hilang. Contoh, budaya mengucapkan maaf, permisi, kemudian kita menolong orang, kayak gitu tuh masih sangat kental gitu. Dibanding ketika kita misalkan di ibu kota negara lain yang rasanya sudah berada di luar kebiasaan kita gitu. Tapi kalau di London masih sangat-sangat oke untuk tinggal dengan orang-orang gitu. Kemudian culture shock mungkin banyak sebenarnya. Kalau makanan saya sudah biasa lah, nggak terlalu shock juga. Mungkin lebih ke berinteraksi dengan orang karena memang bahasanya beda, kemudian aksennya beda, dan kebetulan saya juga tendensinya menggunakan American accent daripada British accent ketika belajar bahasa Inggris sejak kecil gitu. Jadi beda. Kemudian orang-orangnya juga sangat ramah. Saya suka banget karena jadi bedanya ketika kita dengan bule yang di negara lain dibanding di UK misalkan ya, kita tuh kayak ada hal kecil tuh saling menolong kayak gitu. Misalkan ada orang tua yang keberatan bawa koper padahal itu bukan orang UK misalkan, itu tetap ada yang bantu gitu. Tanpa minta tolong tuh hal-hal yang kecil seperti itu tuh keren gitu, ketimbang ada di sebuah ibu kota yang pernah saya kunjungi itu teman saya yang karena mungkin tingginya kurang, dia mengangkat koper yang ada di atas tempat duduknya, itu nggak ada yang nolong satupun. Itu padahal di negara maju, dan itu membuktikan bahwa London tuh keren gitu dengan multicultural, atau mungkin dengan keberagaman itu orang-orang tetap menjaga kebersamaan dengan sesama gitu. Okay, so kalau in conclusion, kalau culture di London itu, even though it's like gemerlap and dinamis, tapi orang-orangnya very helpful ya. Jadi mau kenal nggak kenal, semuanya tetap dibantu, and then etikanya tuh masih kayak highly valued ya di London gitu. Benar, justru benar, itu keren. Justru saya malah belajar pulang-pulang dari London tuh malah merasa lebih sopan gitu karena memang sudah membiasakan diri di sana. Itu mantap. Oke, ini keren juga ya. Oke, kalau misalnya Kak Holmes gimana Kak kalau di Nottingham? Alright, interesting. As I told you guys, Nottingham itu small town, kota yang kecil, jadi maybe the genuinity, that's the exclusive from Nottingham, yang benar-benar masih genuine banget, kayak aksennya juga nggak bukan aksen, lebih ke penduduknya lebih banyak orang lokal, karena saya beberapa kali, if I have to compare to London itu kan diverse banget ya, jadi sudah banyak kayak teman-teman dari India, dari Chinese, segala macam. Kalau di Nottingham masih sedikit, jadi kita masih benar-benar, menurut saya pribadi, I'm not discrediting some places, tapi menurut saya pribadi Nottingham itu lebih, bahasa Inggrisnya lebih klasik, lebih benar-benar Inggris banget kayak gitu, kayak again, this is my personal opinion, tapi menurut saya genuinity-nya dapat di sana. Living cost, again, of course itu lebih murah di sana, tapi sejak resesi kemarin, as an effect from international conflict, itu kita benar-benar terasa banget sebagai student. For example, untuk accommodation rent, awalnya itu saya dapat 450
400 bahkan di tempat yang pertama. Tapi setelah inflasi itu, resesi itu, saya harus bayar sampai 550 sampai 600. Itu belum include bills. Jadi kayak naik 100 pound, which is really big for us as a students because we need to manage our limited money. Yeah, because we were being sponsored kan. Kita dapat beasiswa harus benar-benar dicukupkan biar bisa jalan-jalan kayak gitu ya. Karena that's important. Ya, harus balance hidupnya kan. Anyway, it rings a bell. Jadi nggak apa-apa ya aku balik ke tadi ya. Karena this is another important reasons for me. Kenapa akhirnya saya pilih Nottingham? Waktu itu pilihannya kan Manchester, UCL atau Nottingham. Saya pilih akhirnya the last reason, this is important. Saya pilih Nottingham karena saya merasa kalau di UCL saya bakal susah, bakal striving karena saya tahu UCL itu tinggi banget kan rankingnya. Jadi so it was about reflecting myself and ability kayak gitu ya. Jadi kayak karena goal saya adalah selain belajar, saya harus bisa nikmatin hidup nih kayak gitu ya, kayak berteman segala macam. So that's why akhirnya saya pilih Nottingham. Another reasons. Anyway, back to living cost. Ya, efek resesi kuat banget buat kita students. Saving setelah resesi lumayan menantang. Culture shock. Because I told you, saya dari small village, dari kampung gitu ya, bahkan ke Jakarta baru 2 kali waktu itu pun karena ada kesempatan diundang. Jadi ya lumayan terkejut dengan rasa makanan di sana. I would like to say kalau apa ya, makanannya itu aneh ya, untuk pertama-tama aneh. Karena yang pertama menurut saya makanannya in general dia plain, nggak ada rasa, kayak rotinya juga nggak ada rasa, saya bingung. Yang kedua mungkin agak savory, kayak agak asam gitu ya, sausnya itu asam. Jadi saya kayak, aduh ini kok kayak gini gitu. Menarik, kalau buat saya pribadi menarik. Tapi ya itu, maybe because I got that excitement from, the reason why I have to go there. That was my dream. Jadi kayak, oh ini kayak film ya, that was my dream. Anyway, jadi kayak, ya itu dia tadi, excitement itu jadi ngalahin, ya this is the life that I'm living here. Jadi berusaha dinikmati dan akhirnya emang terbiasa. Bahkan bisa bersahabat dengan beberapa teman dari international students dan cukup berani. Menurut saya pribadi kalau saya reflect lagi, saya cukup berani. Ya seperti itu. The locals anyway, itu dia tentang pertemanan tadi. Mereka buat saya pribadi di Nottingham mereka friendly ya. Saya setuju dengan Doni. Mereka di sana. Ini mungkin juga culture shock buat saya. Mereka itu sopan banget. I never imagined them would do so. Karena saya, waktu itu ada momen di mana saya pergi ke supermarket untuk grocery. Nah, saya dorong trolinya, saya nabrak, nggak sengaja. Benar-benar nggak sengaja. Malah dia yang say sorry. Sorry, dia bilang kayak gitu. Saya kaget, wah ini sarkas atau gimana kayak gitu. Because that was the first time, right? That was the first time. Jadi saya kaget, saya pikir, jadi saya bilang lagi sorry lagi. Ternyata setelah beberapa bulan and with some occasional experience, saya lihat, oh ternyata that's our culture. This is amazing. Jadi saya kayak malah, oh. Jadi kayak nge-twist budaya Western itu yang cuek, yang segala macam, ternyata nggak bisa digeneralisir seperti itu. Kayak gitu sih. Well, ya. Yeah. Oke. I think I agree sih. Kalau misalnya kita kadang suka kayak mikir kayak orang Western itu yang individualistic or something, but I'm pretty sure itu nggak bisa digeneralisir kan ya. Because ya kayak contohnya dari cerita Kak Hom sama Kak Doni aja, mereka mau bantu gitu loh, mau kenal nggak kenal gitu. Kalau ketabrak pun mereka yang bilang sorry instead of us first, which is very uncommon in Indo kali ya, jarang juga yang kayak gitu. Oke. Aku ada pertanyaan follow up nih Kak, soalnya lumayan interesting juga kan ya kalau ngomongin lifestyle. Nah, kalau misalnya untuk akomodasi, apakah kalian tinggal di on campus akomodasi atau tinggal sendiri? Dan itu price range-nya itu jauh nggak? Mungkin bisa mulai dari Kak Doni dulu kali. Ya, kalau saya tinggalnya itu di student accommodation, jadi
bukan officially dari kampus, karena kampus sebenarnya udah ada beberapa opsi untuk student accommodation, tapi saya nggak ngambil itu karena biayanya juga lebih mahal dan juga diprioritaskan untuk anak-anak S1. Selain itu, alasan yang lain adalah antrian untuk bisa di student accommodation official dari kampus itu juga sangat panjang dan sangat lama. Jadi antriannya banyak. Jadi yang saya lakukan adalah di student accommodation punya swasta. Tapi ini tuh kayak apa ya, udah kerjasama dengan kampus. Jadi di student apartemen punya saya itu ada 500 kamar dan di situ dari berbagai kampus ada, karena itu hanya bisa ditinggali oleh mahasiswa. Selain mahasiswa nggak bisa tinggal di sana. Biayanya oke menurut saya. Waktu itu kalau boleh spill sekitar 620 pounds, dan pada tahun saya itu oke banget dengan fasilitas yang oke. Kamar mandi di dalam ada 500 kamar tapi dibagi per blok, satu blok isinya 10 kamar. Nah, dapurnya itu dipakai untuk sharing, jadi satu dapur besar untuk 10 kamar. Tapi itu oke kok, internet dan sebagainya nggak usah bayar, tinggal tidur, menikmati hidup di kamar. Jadi oke banget. Pokoknya sangat student friendly lah. Oke, kan kalau boleh tahu 620 itu per tahun atau per bulan nggak? Per bulan. Jadi Oh, kalau per pembayarannya bulan. itu nggak yang per bulan kalau di tempat saya, tapi installment. Jadi satu tahun itu berapa totalnya, nanti dibagi jadi empat kali installment. Jadi kita bayarnya langsung berapa puluh ribu kayak gitu. Nggak sampai berapa puluh ribu juga sih, berapa ribu pounds seperti itu. Tapi seru banget karena fasilitasnya oke dan itu sekelas London. Agak jarang-jarang karena pada saat itu kan 2021 masuk nih. Nah, orang-orang itu udah pada dapat housing atau dapat akomodasi jauh sebelum berangkat, dan itu memang seharusnya yang dilakukan. Nah, yang saya lakukan agak dokumen dan sebagainya yang butuh mobilitas tinggi. Jadi, saya carinya itu ketika sudah berada di London. Jadi saya cuma modal doa aja, semoga dapat tempat tinggal yang oke, yang sesuai diinginkan. Terus pas di karantina, udah di London nih, baru cari, dan pas udah cari, dapatnya yang oke banget. Dan dengan harga yang oke. Bahkan teman-teman yang lain tuh pada ngiri gitu, kok bisa mendadak tapi dapat harga oke, plus dapat cashback 500 pounds pada waktu itu. Really? Yes, yeah. Oke, keren juga ya. Lumayan unik ya. Biasa kan soalnya kita kayak selalu ingetin kan kayak cari akomodasinya berapa bulan ya sebelum arrive di sana. Cause it's very kayak apa namanya ya, nggak bisa mastiin juga gitu kan sampai di sana bakal dapat akomodasi. Berarti Kak Doni is very a lucky person ya sampai ke London and then like Iya, benar. dapet. Hmm. Ya, yang penting mindset-nya aja di ini. Pokoknya pilihan akomodasi di London tuh banyak. Dan kebetulan saya juga bantu adik-adik junior untuk melakukan viewing kan. Dan itu memang agak susah, agak tricky memang. Tapi memang selalu ada jalan gitu loh, selalu ada apa ya pilihan. Jadi keep being positif aja. Dapat. Kalau memang udah target saya segini, dapat aja gitu. Oke, itu nonton kita semua ya hari ini teman-teman. Keep being positif. Pokoknya kalau mau dapat tuh pasti. Oke, kalau misalnya Kak Holmes gimana Kak? Did you stay on campus or outside campus? Well, outside campus, so yeah. Saya tinggal waktu itu di share house, jadi kita ada kayak gitu bentuknya share house juga. Di satu rumah kita semuanya students. Waktu itu ada berempat. Saya pindah ya, saya 2 kali. Aku punya 2 akomodasi. Yang pertama untuk the first 3 months saya tinggal sama orang Indonesia. Karena waktu itu ya, that's the problem exactly. Karena waktu itu saya buru-buru kan, baru pindah ke kampus baru, nyari LOE baru itu baru bulan Juli. Ya, it was really intense waktu itu. Jadi benar-benar nggak dapet. Akhirnya I contacted Lurah LPDP di Nottingham dan beliau bantu. Nah, itu makanya juga selain juga kita ya tadi ya strategi atau mindset yang dibilang sama Doni, mungkin kita perlu juga networking kayak gitu. Coba reach mereka, tanya mereka ada solusi nggak? Karena waktu itu memang benar-benar sudah habis akomodasinya. Ya maksudnya habis di range budget kita ya, karena kita pasti punya ini ya range budget gitu ya. Terus beliau bilang tinggal di sini aja dulu untuk beberapa bulan, hanya ada 3 bulan. Ya udah, saya langsung deal, saya tinggal di sana. Range-nya waktu itu masih murah karena sebelum inflasi tadi ya 400 per bulan. Itu exclude bill. Jadi bills-nya waktu itu belum juga resesi, belum ada efek dari perang itu. Waktu itu bills-nya masih 50 sampai 70 pound. So
lumayan murah untuk share house ya. Dibanding akomodasi yang saya tahu akomodasi student accommodation di Nottingham itu juga hampir sama ya, range-nya sama yang Doni bilang. Sekitar 600 sampai 800. Makanya kalau memang punya target saving, bagusnya kalau pengalaman saya di Nottingham, pilih saja yang share house. Jadi bisa nabung sedikit, lebih mungkin bisa dialihin ke makan, ke traveling, is up to you guys. Yep, itu tentang living cost di sana. Okay, so you live in the share house ya. Kalau misalnya share house itu is it like ada experience yang mungkin you can share to untuk teman-teman mungkin yang mau di share house mungkin kayak gimana ya, kayak heads up gitu, kayak kalau share house tuh is it all good atau ada all bad atau gimana Kak? Don't make it like black and white arguments. Don't have that mindset. Jadi enggak selamanya putih atau hitam, enggak. Yang 3 bulan pertama karena sesama teman di Indonesia, kita berempat satu rumah, jadi ya biasalah. Kalau satu rumah itu kan pasti ada konflik atau argument, itu biasa, hal yang biasa tinggal bersama. Tapi tidak mengganggu, karena kita di sana saling mengerti. Mungkin yang perlu kita jaga diri, terus lebih kayak menyesuaikan dan harus pinter-pinter jaga diri itu ketika kalian share house sama international students. Karena setelah 3 bulan keempat saya move to another place. Jadi waktu itu tinggal sama orang Iran, dari Argentina, terus dari Jerman, dan satu dari lokal British. Lumayan menarik pengalamannya, karena mereka kadang-kadang masalah sepele di kitchen nggak dibersihin segala macam, ada teman yang jorok, itu jadi masalah. Harusnya nggak masalah sebetulnya, cuma ya karena memang Miss Vera nanya details, ya udah, ya itu harus di-spill ya. Cuma ya intinya dewasa aja, kalau saya bilang dewasa aja. Kalau memang you want to clean it, then clean it. If you don't want to clean, don't complain. That's it. Just do your best. Kayak sejauh yang saya tahu, track record orang Indonesia di Nottingham itu bagus. Dari landlordnya langsung bilang, karena orang Indonesia selalu rapi, bersih gitu ya. Mungkin karena itu udah biasa dari Indonesianya kali. About behavior, what I refer to be careful to some extent itu tentang, karena budaya di sana minum ya. Jadi ya kadang-kadang mereka ngajak, it depends on your choice. Kamu kalau mau minum ya jaga diri, tapi kalau memang nggak bisa minum, bilang aja langsung, I don't drink. Nanti mereka ngerti kok, mereka nggak maksa. So ya, itu dia maksudnya, kayak harus pinter-pinter jaga diri, jangan sampai kebablasan, apalagi dapat beasiswa, karena bakal dimonetize. Bahaya banget kalau ketahuan kayak gitu, bisa-bisa di blacklist kita. So yeah, that's important. Oke. Kalau misalnya itu cerita dari Kak Holmes lah ya, so there would, maksudnya pastilah ada sedikit drama gitu antara roommates or housemates gitu. Kalau misalnya Kak Doni gimana Kak? Soalnya tadi kan you mention satu blok 10 kamar, I think that's quite a lot juga gitu kan, dapurnya sharing juga. Nah, ada nggak yang mau di-share ke teman-teman kita nih, heads up untuk mereka? Nah, kalau saya sendiri tipe orang yang udah antisipatif ya. Jadi dari awal udah sadar, oh ini 10 kamar dengan international students. So I know what to do, I know what to prepare. Dari awal itu sudah kayak take the role as as coordinator, I can say. Jadi sudah waktu baru masuk saya udah bilang ke teman-teman yang lain, oh ini kita harus bagi ya, terus nanti kita bikin jadwal ya, ini jadwal piketnya, ketika piket kita harus begini ya, ini harus dibersihkan, kalau nggak bersih begini ya. Jadi kayak I don't rule them, but I rule all of us. Jadi kayak udah bikin inisiatif gitu loh untuk teman-teman yang lain. Jadi hal-hal yang misalkan ada yang secara tidak sadar atau sadar piring kotor tapi nggak dicuci, nah itu udah saya foto, jebret, rame di grup, udah saya posting kayak gitu. Itu untuk menyadarkan mereka juga, maksudnya. Dan saya di sana itu udah belajar banyak. Maksudnya mungkin kalau di kita agak sungkan ya, kalau di sana itu benar-benar ini kotor, ini harus dibersihkan, kamu harus bergerak. Itu saya harus ngomong gitu. Kalau nggak gitu ya udah mungkin akan berantakan terus. Jadi sometimes it's okay to be straightforward to people.
karena memang daripada kita mengendap perasaan nggak enak gitu di diri kita, ya udah, kalau saya belajarnya gitu sih, jadi ya udah disampaikan aja, oh ini jadwalmu dan kamu harus bersih-bersih, ini panci siapa saya udah hafal, oh ini ulahmu kan, kayak gitu-gitu. Akhirnya mungkin apa ya, on the other hand, mungkin itu kayak terlihat ini kan memicu konflik, tapi sebenarnya enggak, kita bagaimana menggunakan bahasa yang baik aja gitu loh. Ya, yang kedua, permasalahannya adalah beda negara itu beda budaya, seperti yang tadi disampaikan sama Holmes-nya. Mungkin hal yang versi kita, hal kecil itu udah kotor banget, versi mereka masih biasa aja gitu. Tapi yang penting kita komunikasikan gitu loh. Makanya ketika kita mengadakan meeting kayak gitu, jadi ada agreement gitu loh. Oh yang kayak gini boleh, yang kayak gini nggak boleh. Oh yang kayak gini harus dihentikan, oh kayak gini silakan dilanjutkan. Bahkan kulkas pun udah ada tag-tagnya kayak gitu loh. Jadi komunikasi sih yang penting. Oke, keren ya. Sampai kulkas aja ada tag loh teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau konklusinya kalau misalnya tinggal sharing sama let's say strangers lah ya for the moment, communication is very important, dan juga kalau misalnya emang ada yang something yang mengganggu, emang harus dibilangin gitu kan ke mereka, atau enggak kayak it will be big dramas gitu kan. Oke. Mungkin ini people might ask about this kan. How about part-times? Do you guys do any part-times in UK? Mungkin kita bisa mulai dari Kak Holmes dulu. Sorry, part-time job? Do you mean part-time job? Yes, part-time jobs, yes. All right. Yeah, I did, because I waited till my graduations for like 3 months, almost 3 months until December. So I did a part-time job at a store, convenience store. Jadi saya bekerja di convenience store kayak gitu. So yeah, this is interesting in a way. Karena apa ya? Kita kan waktu itu di sponsor di anak-anak ini ya, dianggap anak gitu ya. Hanya sampai bulan 9 September 1 tahun full kan sama LPDP. Setelah itu kita harus jadi anak mandiri, cari duit sendiri kayak gitu. If you want to stay longer. Jadi akhirnya kita cari part-time job, saya cari part-time job dan dapat. Kalau saya bilang cukup banget ketika kalian bisa, kan kita punya BRP ya, limited hours to work. Jadi kayak working hours-nya itu cuma maksimum 20 hours, cuma 20 jam. Itu cukup kok untuk kita tinggal selama seminggu itu. Cukup sekali ya. Maksudnya nggak sebanyak sebelumnya, cuma masih cukup ya. Kalau tentang part-time job-nya gimana, ya di convenience store, ya kadang-kadang ngangkat barang, kadang-kadang nyusun makanan, snack segala macam, nggak berat ya. Cuma ya menarik lah seperti itu. Kalau buat saya pribadi menarik karena dulunya kan ngajar, nggak pernah nih kerja nggak pernah. Ya, I never thought about it. Like, tapi ternyata di sana harus kerja jadi kayak gitu, jadi pelayan toko, dan ternyata ya menarik lah, jadi pengalaman. Oke, jadi experience working in the UK-nya adalah ya gitu. Earlier you mentioned cukup untuk tinggal seminggu, maksudnya is it the pay, gajinya gitu kah dari work part-time-nya kah, Kak? Ya cukup untuk seminggu ya, karena kan ya cukup lah maksudnya untuk seminggu itu kita kan kerja 20 jam maksimal kan. Nah itu udah cukup untuk biaya seminggu. Kalau di Nottingham ya, I don't know London. I don't think it's enough. To be honest, I don't think it's enough. But I don't know. Donny will talk about it. Tapi kalau di Nottingham itu cukup, karena emang kota kecil, selama kamu ya bisa kontrol diri, masak sendiri, ya cukup. Oke, I see. Jadi kerja 20 jam seminggu itu cukup untuk hidup seminggu, tapi masih ada hemat-hematnya dikit juga lah ya. It's for Nottingham. Harus hemat, bukan masih ada, tapi harus hemat karena ya. Oh, harus hemat. Aja 20 jam nggak cover seminggu ya. Iya sih. Dan dengan syarat itu tadi ya, sebelumnya kita harus udah punya saving untuk yang udah plan dari jauh hari nunggu graduation. Jadi udah nabung untuk 3 bulan akomodasi udah ditabung sebelumnya. Jadi yang part time job ini hanya untuk biaya hidup kayak gitu. Oke. Jadi solely untuk biaya hidup ya teman-teman ya. Jangan kepikiran it's enough for like a week akomodasi dan teman-teman yang lain entertainment, mungkin enggak kali ya itu Kak. Oke. So that is from Kak Holmes untuk Nottingham. Gimana kalau dari Kak Doni untuk tinggal di London? Oke, untuk tinggal di London itu menarik bagi saya, tipe orang yang mungkin gaya hidup saya biasa aja, nggak yang terlalu gimana-gimana banget. Jadi
uang dari beasiswa itu sangat-sangat cukup. Jadi frankly saying nggak butuh part time juga gitu. Tapi kalau yang saya lakukan adalah lebih slow ya, karena saya setelah disertasi masih ada penelitian lanjutan, jadi itu lebih slow. Tapi pada saat itu saya juga ada, ya bisa dibilang part time tapi nggak part time juga, karena gini, jadi yang saya lakukan adalah satu, untuk mendapatkan uang ya, uang tambahan. Yang pertama itu biasanya jadi partisipan riset, entah itu ya di bidang kesehatan atau bidang apapun, biasanya dibayar. Kalau kita mau jadi partisipan, itu bisa jadi tips untuk teman-teman mahasiswa yang mau ke UK. Yang kedua, yang saya lakukan adalah, kebetulan saya anggota aktif dari PPI London, itu sering banget dilibatkan oleh acara KBRI, kemudian tamu-tamu KBRI, itu biasanya saya yang nge-tour guide mereka gitu. Jadi menjadi tour leader untuk mereka. Itu juga lumayan jadi tour leader. Saya pernah tour leader tamu-tamu tamu-tamu KBRI, kemudian rombongan dari Indonesia, kemudian DPR, itu juga udah pernah, dan itu seru banget. Bukan hanya seru pengalamannya, tapi juga seru secara uangnya. Terus yang ketiga itu juga nge-MC, jadi tambahan juga. Saya pernah waktu itu nge-MC di acara fashion show di London, kemudian acara pengajian dan lain sebagainya, itu juga sangat-sangat lumayan. Yang paling seru ketika jalan-jalan sih yang tour guide, karena kebetulan mungkin ketika di London semuanya saya sudah merasakan gitu ya, dari yang scenery yang oke, yang alam, sampai yang hingar-bingarnya kota. Jadi kalau dibilang tentang diri sendiri, saya nggak terlalu suka traveling pada saat di London. Jadi kesempatan untuk jadi tour guide itu paling mantap, karena saya akhirnya bisa jalan-jalan mengelilingi London sampai ujung-ujungnya, bahkan di berbagai kota di UK, bahkan di berbagai negara, itu juga berkat dari tour guide itu. Dan bagaimana kok bisa jadi tour guide? Karena linknya adalah dari PPI London, kemudian akrab dengan anggota KBRI, kemudian akrab juga dengan warga Indonesia, dan dari situlah saya diminta tolong oleh mereka, dan itu juga sangat-sangat membantu. Oke, keren juga ya Kak Dodi ya teman-teman ya. Jadi MC, tour guide, and everything gitu. Oke, jadi berarti intinya dari koneksi yang ada gitu ya, dari orang KBRI, dan like minta bantu gitu ya Kak ya. Betul. Jadi harus aktif. Kalau di sana itu, kalau London kan kotanya lagi-lagi dinamis. Sangat rugi kalau kita hanya pasif, hanya belajar, pulang, hanya belajar, pulang. Ya memang tergantung orangnya. Cuma kebetulan saya tipe orang yang nggak bisa diem. Jadi ya sudah, kalau ada acara, biasanya ikut, terus kenal orang baru, kemudian ada berjejaring, dan seterusnya gitu. Jadi serunya itu. Dan selain yang tadi, saya juga waktu itu pernah juga jadi penerjemah untuk DPR. Jadi DPR lagi ada kunjungan, saya harus jadi penerjemahnya, itu juga mantap. Ya. Oke, keren. Berarti itu konklusi juga ya teman-teman ya, kalau misalnya udah sekolah di luar negeri itu emang nggak bisa nih kita jadi kupu-kupu yang kuliah pulang, jangan gitu ya. Ya kuliah ke luar negeri juga udah lumayan ada biayanya, jadi harus kayak Kak Doni nih sama Kak Holmes, lumayan aktif gitu ya, cari koneksi, cari kerja di mana-mana. Yang penting part time kan 20 jam per minggu juga it's quite oke juga gitu kan. Dan apalagi kayak Kak Holmes bilang cukup juga untuk biaya sehari-hari gitu. Oke. Karena tadi kan Kak Holmes sama Kak Doni ada mention nih satu keyword yang mungkin lumayan menarik perhatian gitu, yaitu LPDP. So maybe can you guys share like tips and tricks gitu lah, gimana caranya biar bisa pas LPDP. Mana tahu teman-teman kita ini ada yang S1 mau lanjut S2 juga gitu kan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Doni dulu. Iya, banyak sebenarnya sudah beredar di berbagai sumber, terutama di internet ya, bagaimana untuk mendapatkan LPDP dan step-stepnya. Tapi tips singkat dari saya adalah harus disiapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya itu sudah mempersiapkan sejak S1, jadi sejak semester 4 sejak semester 2 saya sudah tahu beasiswa LPDP, dan sejak semester 3 saya sudah mulai nabung untuk IELTS. Jadi saya sudah trial tes itu sejak S1, kemudian setelah lulus S1 baru ambil IELTS yang beneran. Nah, dari situ udah selama proses S1 udah tanya-tanya ke dosen, kemudian cari teman baru untuk ditanya-tanya gitu-gitu. Terus ketika udah lulus itu gabung grup, ada Telegram, nanti teman-teman bisa cari Telegram LPDP luar negeri, LPDP dalam negeri, itu ada Telegramnya. Dan di situ jadi media komunikasi semua awardee. Dan ketika saya ikut seleksi pun update informasinya tuh ada di sana semua, orang-orang tuh pada ngobrol kan. Jadi saya menyimak dan itu seru. Kemudian waktu latihan atau persiapan wawancara, tes wawancara pun
secara random mengajak orang di grup tersebut, dan dari situ latihan itu seru banget. Jadi kita tidak hanya mengandalkan apa yang sudah kita lakukan atau prestasi yang kita punya, tapi kita juga perlu latihan karena memang apa ya, kita tidak pernah tahu tantangan yang ada di depan kita, karena satu dengan yang lainnya itu tantangannya beda-beda. Jadi kita perlu banyak belajar dari orang-orang. Salah satunya media komunikasinya melalui Instagram ada, kemudian Telegram itu tadi. Itu sih yang paling apa ya, obvious yang bisa kita lakukan kalau dari saya. Nah, untuk selengkapnya mungkin bisa juga teman-teman cek di Instagram saya udah bikin podcast di sana tentang detailsnya, mungkin bisa disimak juga. Oke, thank you Kak Doni Right. untuk share gitu. Mungkin Kak Holmes ada yang mau di-share juga nggak untuk tips and tricksnya gitu? Well, it's always interesting when you talk about tips and tricks. Because this is the thing though. There's no instant process. Itu dulu yang pertama ya. So I think that's the idea of Doni as well. Doni juga mau bilang kayak gitu kan. Harus benar-benar disiapin. Karena saya harus bilang ini sering banget orang yang tanya website daftarnya gimana, requirement-nya gimana. So it just shows to me kalau bahkan baca requirement-nya aja nggak mau. Jadi so do you really want this or not kayak gitu ya. I'm sorry, I'm not being salty, I'm not being sassy, no. But I'm just telling you the truth. Karena emang itu ya kunci. Jadi yang pertama kunci adalah komitmennya dulu kalau buat saya ya. Karena waktu itu ketika saya sudah salaman sama senior yang saya bilang tadi, oh ada nih senior yang bisa kayu dari luar negeri, saya langsung punya komitmen, saya harus bisa dapat ini kayak gitu. So the preparations tadi selain yang di Doni bilang, so probably I would suggest you to have mentor. Karena saya dulu itu emang langsung cari senior yang bisa mentorin saya, because you know again I look to myself, apakah saya sepintar itu atau enggak, dan saya cari mentor. Second of all, saya ajak 5 orang waktu itu saya ajak teman yang kayak kita coba gitu, ayo kita coba, tapi ternyata hanya 2 yang bertahan dan hanya 3 yang bertahan, kita yang 3, dan akhirnya yang lolos sayangnya cuma saya waktu tahun itu ya, dan tahun kemudian baru teman saya lulus lagi kayak gitu. So that might be the most important one. Jadi yang pertama kalian cari mentor, yang kedua cari teman belajar bareng kayak yang dibilang Doni, biar belajar IELTS-nya nggak bosan. So saling ngingetin juga, biar ke event-event kayak scholarship webinars or talk show juga nggak sendiri, karena I think sometimes I feel weird if it's just only me. Jadi kayak mungkin ya kalau kalian seperti karakter saya, cobalah itu. Untuk masalah academic preparations itu ya balik lagi, if you have such commitment, then yeah, it just comes naturally, bakal datang kok, oh ini harus aku lakukan, harus lakukan. So yeah. Oke, berarti well, simply saying, even udah ada requirements-nya, tapi kayak jangan apa namanya ya, jangan gampang puas dengan apa yang ada gitu. You have to keep practice and then like join all the webinars that is there gitu. Karena it will be apa namanya, berguna juga gitu kan ya untuk proses untuk apa namanya, lulus ke LPDP ini. Okay, so I think that's a bit that Kak Holmes dan Kak Doni bisa share untuk teman-teman sekalian. Kalau misalnya mungkin ada berapa nih, because I'm pretty sure gitu, lumayan banyak soalnya yang pada nanya kayak LPDP gimana ya lulusnya gitu, susah banget gini-gini, padahal entry requirements-nya udah ada, cuman kayak mereka tuh ada yang menghambat mereka gitu, mungkin di IELTS-nya kah, atau di achievement mereka gitu kan. So I think it will be great kalau kalian rajin-rajin nih cek-cek apa yang ada di YouTube or webinars gitu. Nah, so that's a bit about our second topic. Nah, kita bisa lanjut nih yang ketiga, third topic, yaitu thoughts about UK's education system. Jadi ini lebih kayak kelasnya gimana, susah nggak, apalagi kita mungkin orang Indo lebih sering diajarin dengan American accent, but then in UK it's British accent, right? Nah, mungkin ya bisa cerita itu, mungkin kita bisa mulai dari Kak Holmes. Oh, it's me. All right. Thoughts about UK's education system. So, well, this is academic experience then. Menarik ya. Kalau buat saya, I would say, if you don't really prepare yourself, then you have to ask yourself, will you be survive for that? Gitu ya. Karena this is real. Saya harus bilang kalau mereka tanya lagi pendidikan saya gimana, challenging yet facilitated. Jadi kayak challenging tapi difasilitasi gitu.
The real proof is not only me though. Bahkan kayak banyak, saya punya experience waktu itu, the first 3 months, bulan Desember, udah assignment week, saya pergi ke perpustakaan dan di sana ya biasa orang ngerjain tugas sampai larut malam. Waktu itu udah jam 11 malam dan ada, ada foreign international students yang menangis gara-gara stres. Dan itu seperti mengingatkan saya kayak jangan main-main, ingat tujuan kayak gitu. Jadi in that point, so I like to say kalau education systemnya itu benar-benar bagus seperti yang Doni bilang, makanya kita harus benar-benar siap. In terms of learning environments di kelas itu menurut saya luar biasa, open-minded kalau buat saya ya diskusinya, karena di kelas saya itu kebetulan kita background-nya beda-beda, saya dari pendidikan, mereka dari business, bahkan ada yang dari military, jadi diskusinya enak. Jadi seperti misalnya kita ngedesain, ada each sub-unit yang kita harus ngedesain pembelajaran digital. Jadi kita benar-benar, dan satu kelompok itu beda-beda background-nya. Jadi bayangin dari military dan segala macam. So the first thing have to decide, di konteks mana harus kita desain ini. Waktu itu finally we decided di konteks military. Karena menurut saya menarik kan, belajar pembelajaran digital di military kayak gitu. Jadi kita desain segala macam. Special experience ketika diskusi adalah jangan pernah ke kelas di UK ya, menurut saya di Inggris, jangan pernah pergi ke kelas, di diskusi, di seminar itu tanpa ada persiapan membaca. So you have to read all the readings buat saya ya. Nanti ada yang compulsory reading itu harus buat saya. Biasanya kalau buat saya itu ada 3 setiap meetingnya dan nanti yang pilihannya tertutup terus kalian kita pilih yang benar-benar spesifik ke kita, needs kita yang mana. Jadi seperti itu. So that's really important. Jangan pernah ke kelas kalau nggak baca karena nanti bakal malu sendiri sih buat saya. Mereka mungkin nggak ngejek atau gimana tapi ya nggak bakal dapat apa-apa kita etian. Dosennya, mungkin tadi kan temennya, dosennya, profesornya semuanya menurut saya suportif, tapi saya punya pengalaman lagi yang tadi balik lagi ya, yang tentang membaca atau tidak. Itu profesornya langsung bilang, ada teman yang nanya, tapi itu sebenarnya udah di reading itu. Profesornya langsung bilang, did you read what I sent you guys? Kayak gitu. Jadi kayak, be careful, benar-benar harus siap gitu. Itu dia. Kalau selama disertasi, especially during my dissertation process, itu benar-benar suportif banget. Benar-benar bukan suportif di sini, bukan ini ya, bukan bedanya ini nih, yang paling beda buat saya, pengalaman saya. Saya nggak tahu nanti di Mas Doni gimana. Kalau saya waktu S1 itu benar-benar langsung kayak didikte ya, hampir didikte. Kamu ini, kerjain ini, gini, segala macam gitu ya. Masih cenderung kayak gitu waktu zaman saya. Tapi yang saya rasakan di UK itu adalah skenario seperti ini waktu itu. Saya di methods of the research, saya punya pilihan. Dia bilang, kamu mau ke arah mana? Saya bilang, saya mau ini. Ada pilihan lain nggak? Ada, ini. Coba kamu pikir 1 minggu, baca. Terus nanti saya kirim juga link readings-nya, baca, nanti kita diskusi lagi. Jadi ya itu, kita nggak langsung disuruh decide, tapi kita harus decide gitu loh setelah baca. Jadi kayak benar-benar yang saya alamin adalah kita dikasih freedom to choose, freedom to execute, yet be responsible. So that's the point. Okay, so wow. Okay, I cannot really comment a lot because quite wow juga karena again you guys are masters, right? Jadi emang penting banget ya to have like prepared in reading articles yang mungkin udah di-prepare dari dosennya sebelum masuk kelas gitu kan. Karena kayaknya kalau masuk kelas tuh bukan purely lecture berarti ya Kak ya. Dia bakal nanya jawab sering-sering gitu ya. Ada dua sesi kan. Satu itu benar-benar satu lagi benar diskusi. Jadi ya basically kalau saya waktu itu hanya 2 kali 1 minggu untuk 1 unit untuk 1 mata kuliah. Jadi 2 kali 1 minggu, satunya dia lecturing, satu lagi untuk diskusi, benar-benar diskusi sama bikin project segala macam. Oke, keren. So that is kalau University of Nottingham ya. Kalau misalnya Kak Doni gimana University College London?
Ya, secara general memang benar yang dikatakan Holmes tadi ya, harus punya kenikmatan dalam membaca. Jadi kita harus jadi orang, kalau mau belajar di luar negeri, itu harus nyaman dan suka membaca. Karena itu udah syarat mutlak ketika kita mau understanding the whole classes atau mungkin courses yang kita lakukan. Jadi bacaan kita banyak, itu wajib banget menikmati bacaan kita. Terus yang tadi dibilang, semua fasilitas memang semuanya disediakan, jadi kita mau akses jurnal apapun, kita tidak perlu membuka website ilegal, semuanya aksesibel, dan itu seru banget, apalagi yang suka membaca. Itu kalau dari saya sendiri, overall seru banget dan bersyukur karena bisa belajar bareng dengan dosen, teman kelas, dan universitas yang keren gitu. Jadi seru bagi saya. Terus yang kedua, rasanya melelahkan memang, tapi rasanya banyak hikmahnya, mulai dari bahasa, kendala bahasa, kita memahami dosen yang dengan British accent-nya teman-teman kita, dan seterusnya. Kemudian kita belajar mandiri. Jadi ketika kita tidak paham, kita tidak bertanya, kalau saya ya nggak tahu kalau yang lain, ketika saya tidak paham sesuatu, saya ini maksudnya apa ya Pak? Gitu enggak, itu bukan sebuah budaya di kelas saya atau di UCL sepertinya. Jadi kita tuh harus belajar sendiri. Nanti ketika sudah masuk kelas itu udah flow. Jadi nggak ada namanya momen krik-krik di kelas tuh nggak ada. Dosen datang kayak, so how guys, what do you think about this? Udah itu 2,5 jam itu kelas tuh nggak akan pernah mati, dan yang ngomong nggak dosennya, gantian saut-sautan dari satu ke yang lainnya mahasiswa gitu, dan itu nggak ditunjuk, tapi semua berebut angkat tangan. Bahkan saya pernah merasakan ada satu kelas yang di situ saya mau angkat, tapi seru banget karena kita challenge diri kita kan, kayak oh ini teman-teman pinter, keren, berarti kita nggak boleh kalah pinter, kita nggak boleh kalah keren kayak gitu. Terus momen yang lain itu ketika kita disertasi misalkan, itu rasanya kayak kita lari banget. Jadi 24 jam jujur rasanya sangat kurang selama disertasi ya. Jadi dari bangun pagi langsung nyiapin sarapan, olahraga, dari seterusnya ke kampus ngerjain disertasi sampai malam nyampe rumah belum tidur tapi masih ngerjain. Itu seru. Jadi misalkan saya waktu itu disertasi pakai SPSS, sedangkan waktu dulu saya belum pernah pakai SPSS. Bagaimana saya mempelajari SPSS? Apakah saya harus ikut course? Course itu disediakan oleh kampus. Jadi ada bimbel gitu, ada bimbel tentang SPSS misalkan, pelatihan. Terus apakah saya tanya dosen? Enggak. Jadi saya harus belajar sendiri. Jadi saya harus cari jalan sendiri, tapi itu sudah disediakan oleh kampus. Contoh saya butuh website atau login akses premium ke SPSS dan seterusnya. Nanti minta ke kampus. Saya butuh buku tapi tidak ada di perpustakaan. Saya minta ke kampus, pasti dibelikan. Saya minta apa, pasti disediakan kayak gitu. Jadi kita tuh dilatih untuk mandiri, semuanya sendiri, usaha sendiri, tapi fasilitas yang diberikan kampus itu luar biasa. Terus yang lain dari saya mungkin di sana itu kita harus set mindset sepositif mungkin, karena kalau versi saya adalah saya tahu teman-teman kelas saya keren, dosen saya keren, dan standarnya kampus UCL juga sangat tinggi. Itu tidak membuat saya minder, itu justru membuat saya berpikir bagaimana saya bisa compete with those people kayak gitu. Jadi kayak bagaimana tetap bisa outstanding, merepresentasikan diri saya, merepresentasikan Indonesia, bahkan merepresentasikan LPDP gitu. Jadi kita datang jauh-jauh itu kayak membuat bangga diri kita, negara, dan juga banyak orang yang mendukung kita di belakang kayak gitu loh. Jadi itu sih yang sesulit apapun yang saya lakukan selama kuliah di UCL itu keep positive mindset. Oh, Doni bisa. Tuh, dan it happened. Kayak alhamdulillah semuanya flowing gitu loh. Nah, that's the most important thing. Oke, keren. Jadi intinya kalau misalnya emang kuliah di luar negeri, apalagi mungkin master sekali ya, harus highly mandiri kan, dengan you have your goals and stuff. Tapi di saat yang bersamaan juga kampus dan dosen juga bisa bantu fasilitasin dan tetap guide you guys. Cuma tetap ujungnya tetap harus mandiri untuk mencapai your goals and graduate masters di sana gitu. Mungkin kalau misalnya tugas atau projects atau assignments nih, because University of Nottingham dan UCL kan sekolahnya lumayan keren ya, standarnya tinggi gitu. Nah, dapat nilainya tuh kira-kira nilai tinggi tuh susah nggak sih Kak? Mungkin bisa dari Kak Doni dulu deh. Oh iya, kalau di jurusan saya, di kelas saya, dapat nilai itu susah banget beneran. Jadi, tapi I did it. I did it. I really made it. Karena Wow.
lalu itu banyak yang nggak lulus gitu, ada aja omongan kayak gitu di telinga kita gitu kan dengan sesama teman kelas. Dan dari situ saya sudah prepare gimana ya caranya untuk mendapatkan nilai yang oke. Salah satu contoh satu mata kuliah nih yang itu dosennya killer, pelit nilai dan seterusnya. Yang saya lakukan adalah saya ambil topik ujiannya nih, topik yang ini. Nah, saya minta beliau kasih dong Bu rekomendasi buku atau referensi yang oke banget yang bisa saya pakai untuk tugas jenis ini. Lewat email dikasih tuh referensi, ya udah stick with that. Jadi saya pakai referensi utama itu, terus kemudian pasti kalau kita minta contoh isi-isi yang dapat nilai A, itu pasti mereka ngasih. Nah, di situ saya benar-benar mempelajari, saya sampai habis mungkin 3 sampai seminggu kali ya untuk menghayati isi-isi yang nilainya A kayak gitu. Nah, akhirnya udah saya buat dengan style isi yang bernilai A itu, kemudian dengan rekomendasi dari dosen, itu saya kerjakan dan I did it. Kayak I was the only atau mungkin 2 orang kalau nggak salah yang dapat nilai A di pelajaran itu, sedangkan itu banyak banget yang fail. Itu I'm not showing off myself atau mungkin achievement ini, tapi dengan momen itu tuh waktu saya buka nilai itu beneran sampai sujud syukur, sampai saya nangis. Sekarang saking kayak beneran usahanya kayak beneran mati-matian, kayak rasanya itu kayak ngos-ngosan waktu LPDP. Jadi untuk ngecek nilai itu deg-degan banget, dan I did it dengan Oke, keren juga ya. Berarti harus ada inisiatif yang tinggi ya untuk minta rekomendasi dari dosen gitu. Mereka bakal kasih bahan dan ya learn from that aja gitu. Kalau misalnya Kak Holmes gimana Kak? Di Nottingham susah nggak dapat nilai tinggi? Oh my God. Of course, I mean, saya harus bilang, harus setuju, kayaknya semua standar UK kan sama ya. Basically sama. Jadi ya mungkin UCL ini just my personal opinion, mungkin UCL lebih susah karena ya mereka juga di atas lebih tinggi kayak gitu. But overall, especially for me, untuk Nottingham, saya kan ya tadi itu background-nya dan segala macam. Saya juga bukan orang yang pintar, jenius segala macam. Yeah, I would say it's difficult, I would say. Tapi apakah bisa untuk dapat nilai A seperti yang Doni bilang? Yes, we did it. Bisa. So what should we do? And then that's the questions. Cari fasilitas yang ada yang kita mention tadi. As simple as you go to library and ask them, could you guys help me with this? For example, you bring your outline of the essay, then you ask them, does it meet the requirement of the assignment? Jadi kayak bawa outline kalian, bawa ke librariannya, terus tanya, ini sudah cover belum kayak gitu. Atau kalau mereka benar-benar sibuk, kalian harus submit online, biasanya yang lebih proper itu online, dan mereka, they do provide that help, that assistance. Jadi ada juga kadang-kadang course yang dimana dosennya itu allow us to submit like around 1,500 words essay. Jadi misalnya nih, ini kan sebenarnya esainya, waktu saya itu, esai pertama saya itu sudah langsung 5.000 kata. Esai pertama untuk satu course ya. Dan saya punya tiga esai waktu itu. 5.000, terus tapi dosennya baik waktu itu. Dia kasih kita kesempatan untuk submit 1.500 kata. Jadi saya benar-benar submit, jadi nanti dikasih feedback sama mereka. So, poin yang kedua adalah selain pergi perpustakaan dan kampus bisa nolong, ada student service, ada library service, dosennya juga bisa kita minta langsung. Dan itu langsung dikasih feedback. Yang pertama adalah task requirement-nya. Udah dapat belum? Kayak gitu, task achievement-nya. Nanti langsung dia kasih, ini belum ngejawab pertanyaan atau sudah. Terus details-nya gimana. Overall itu yang paling bermasalah, myself di semester pertama ya, itu adalah apa ya, untuk mencapai critical thinking level mereka kayak gitu. Karena saya ngerasa ada gap di sana untuk saya pribadi ya, walaupun at the end saya dapat distinction, tapi masih ada gap di sana kayak gitu ya. So ya, saya rasa di sana ada, apalagi awal semester saya ngelihat itu kayaknya ada yang beda ini gitu ya. Dan untungnya saya dulu aktif di debate, which is a platform for you to practice your critical thinking. Makanya ngebantu banget di debat kita belajar
gimana nge-criticize, gimana nge-point out something, gimana agree, gimana disagree. Jadi itu ngebantu saya ya, walaupun itu spoken debate-nya kan, cuma ini written. Jadi tinggal, dan it leads to the second problem. Kadang-kadang kita punya beda persepsi tentang menulis, budaya menulis. Nah, itu harus, makanya saya sarankan ketika semester pertama, university does provide some courses, free courses in terms of writing. Jadi saya join itu, academic writing mereka saya join, dan saya bisa lihat, oh di sini bedanya. Jadi benar-benar udah di-prepare. So that means, you know, kalau fasilitasnya ada, ambil aja kayak gitu sih kalau buat saya. So the questions susah, yes, bisa dicapai, bisa. But is there any something like big difference between me and them in the first semester? Yes, we had, but then we conquered that. So yeah. Oke, jadi kalau misalnya nanya susah ya pasti jawabannya iya, tapi selama ada niatnya and have the will pasti ada cara ya and to achieve your goals gitu. And again, ya memang harus mandiri gitu ya kalau kita kuliah ke luar negeri, cuman again dosen dan kuliahnya juga udah memfasilitasi semuanya. Oke, very interesting topic ya about the education system in UK. Nah, untuk ini kita perlu attendance dulu nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang udah join sampai sekarang boleh scan dulu QR code-nya. Ini juga untuk sertifikat nanti. Jadi kamu scan, isi dulu formnya. Ini juga sekalian event feedback juga. Nah, nanti kalau udah di scan dan udah ada namanya, make sure namanya juga full name ya guys. Soalnya ini bakal dicantumkan di sertifikat kalian nanti. Jadi mungkin I could give everyone 1 menit untuk scan, nanti baru kita lanjut ke Q&A session ya. Wow, ramai juga ya yang ini. Iya, ramai 35 orang. Great. Great. 1 menit, nanti bisa kita Q&A session. Selagi kita menunggu, mungkin yang udah scan, boleh langsung nih share, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung diketik di chat box-nya ya. Jadi nanti pas kita ke Q&A, kita bisa langsung baca pertanyaannya. Mungkin kita bisa langsung aja go to the Q&A session. Nah, untuk yang tadi belum sempat checkpoint, ada QR code-nya juga ya di sini. Nah, ini Q&A session untuk Kak Home sama Kak Doni. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari teman-teman kita yang hadir hari ini? Kalau misalnya malu-malu, nggak apa-apa, boleh chat di chat box. Kalau it will be great lagi kalau kalian mau buka mic and then langsung ngobrol nih sama Kak Oms dan Kak Donia langsung. Oke, mungkin ada yang masih malu-malu kali ya. Teman-teman boleh langsung nanya aja ya. Jangan malu-malu soalnya kan Kak Hom sama Kak Doni udah di sini juga kan. Jadi they are free to answer your question juga. Mungkin selagi menunggu nih, aku ada pertanyaan nih Kak.
Kalau misalnya maksudnya di seluruh negara tuh kan ada tuh yang namanya PPI ya kan. Nah, apakah kalian ada nggak ikutin aktivitas PPI di sana gitu? Or anything that you can share? Mungkin ke Kak Doni dulu kali. Iya, saya anggota aktif, sangat-sangat aktif dari PPI London di bagian Oh, PSDM. oke. Dan ya selalu ikut acaranya apapun itu. Emang udah malam dan udah capek, biaya olahraga sendiri. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang kayak engage dengan seluruh anggota itu selalu ada saya. Bisa dicek di Instagramnya PPI London. Sorry Kak, tadi kayaknya keputus-putus deh. Gimana ada Oh, cerita yang bisa di-share nggak? Sorry Kak. iya, kalau saya aktif banget di PPI London, jadi di divisi PSDM atau pemberdayaan sumber daya manusia, dan serunya di PPI London itu karena di sana itu teman-temannya keren-keren, kan dari anak S1, S2, background-nya itu beda-beda, ada yang apa ya, pengusaha muda dan lain sebagainya, karena memang gini loh konsepnya tuh, kalau S1 di London kebanyakan tuh mandiri, jadi memang benar-benar anaknya orang-orang keren gitu. Jadi ada yang anak artis, ada anak DPR, ada yang anak pengusaha, bahkan ada yang pengusaha muda, ada yang dianya juga artis, ada yang model gitu. Jadi seru, background yang berbeda-beda tuh seru banget, belajar banyak kayak gitu loh. Dan apa ya, ada kesempatan kolaborasi yang luar biasa gitu. Jadi kita membuat event apa, terus kita bikin acara apa, itu seru bareng mereka. Dan dengan PPI London itu saya merasa ya itu tadi banyak pintu rezeki, mulai saya jadi desainer grafis, bikin desain, terus bikin jadi MC dan seterusnya kayak gitu, itu kan kenal juga. Waduh, Kak Doni sepertinya internetnya lagi unstable banget ya. Mungkin bisa ke Kak Hobbs dulu deh. Pernah join nggak Kak PPI punya acara atau maybe you're part of PPI juga gitu? Do I look like? I'm sorry. You know. No, I didn't join. To be honest, I didn't join. Saya nggak join PPI. I'm not saying they're not good. No, they're good. Mereka rajin ya. Tapi kalau saya back then, as I told you, saya kan memang dari awal mau dapat kayak study akademik dan experience, life experience, social life. Itu yang saya benar-benar mau dapetin. So at that moment, I thought kalau saya gabung dengan PPI, saya bakal gak dapat goal saya. Yeah, to some point it was a little bit selfish, but yeah, again, you have your own personal goal, isn't it? So waktu itu decide nggak masuk PPI, tapi saya join debating union, jadi komunitas debat di Nottingham dan juga public speaking society. So that's two communities that I joined at that moment. Saya join yang dua itu, di samping saya juga gabung ada local charity organization kayak gitu. Jadi the point is because I want to push more about their culture, knowing them more and how they live. That's what I did. Tapi ya balik lagi, kembali ke tujuan kalian, goal kalian, dan pilihan kalian kayak gitu loh. So, but ya kayak apakah itu pengaruh ke treatment PPI sama saya? Apakah ada bedanya karena saya tidak gabung? No, not at all. Jadi kayak sama aja treatmentnya sama temen kan. Dan di sana itu enaknya seperti yang Bro Doni bilang, semuanya sudah open minded, sudah tahu kalau ya dia tidak gabung karena apa. Ya saling mengerti lah. Kita semua sudah saling mengerti dan ya there's no problem with it. So ya, kalau pertanyaannya gabung tidak, tidak. Saya pilih gabung yang komunitas lain karena tadi I have my own reason. Oke, kalau Kak Holmes memang lebih fokusnya for the education lah ya. Kalau Kak Doni gas aja semua selagi di UK, let's try everything gitu ya. Oke, then my No, follow-up no, question.
No, sorry, don't get me wrong. Karena depending society, depending society that I joined, itu fleksibel sekali, enak sekali. Bahkan kita latihannya di luar, bukan di kampus kayak gitu. Jadi kayak benar-benar that's the way we hang out. In short, that's the answer. Jadi kita hangoutnya ya kayak gitu, latihan debat 1 jam, habis itu ya mingle bareng, jalan bareng kayak gitu. So yeah, I would say it wasn't academic experience at the end, tapi itu cara kita berteman. Karena di situ juga saya ketemu yang bantu saya untuk dapat pengalaman, opportunity untuk internship di sekolah di sana. Jadi saya bisa masuk ke sekolah di sana jadi teaching assistant di sana 3 kali. Dari di situ ketemunya di debat society itu. Jadi kita kenal, kebetulan dia guru juga, ya dia ajak mau nggak intern di sini 3 kali. I got that opportunity by joining that community. Jadi ya kalau akademik dibilang enggak juga, karena another point di situ juga saya ketemu teman dari Jerman, dari Austria, dan kita traveling bareng ke Scotland akhirnya. Yeah, that's how we mingle, that's how we become a friend sampai sekarang kayak gitu. Saya. Oke. Sorry, tadi aku salah ngomong Kak. Not only education, I mean like mungkin pathway-nya beda gitu kan. Kayak memang beda orang kan beda interest-nya kemana, tapi sama-sama both are active gitu kan. And that's a very great options juga to go gitu. Nah, kita nih ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman kita di sini ya. So di sini ada dari Wan Junita Rafla. Hello, I am a mother of 3 and wish to take doctoral degree in the UK. Any recommendation for which universities of town that is family friendly or in terms of living cost and safety? Mungkin kan karena Kak Holmes di Nottingham dan Kak Doni di London ya. So actually usually a counselor will answer this ya kan. Cuman kalau misalnya untuk this session, do you guys have any mungkin pengetahuan sedikit tentang doctoral degree yang bagus di mana dari sisi poin kalian gitu? Mungkin dari Kak Doni? Iya, kebetulan saya juga punya banyak teman-teman doktoral ya. Kalau ditanya enak yang mana, personally I can say London. Karena kalau dibilang London mahal, ya iya, tapi tergantung bagaimana kita manage dan kayak, ya sudah gitu, maksudnya let it be. Tapi kalau misalkan mau yang banyak sinergi yang oke dengan alamnya yang oke, mungkin bisa pilih keluar kota. Cuma kalau misalkan saya pribadi, saya misalkan bawa keluarga, bawa istri dan anak, saya bakalan tetap milih London karena semuanya serba ada dan di sana kan pusat dari apapun gitu kan, jadi seru-seru banget. Kalau misalkan mau yang lebih tenang, tapi oke juga, biasanya terkenal selain Nottingham, ada Newcastle, terus ada Edinburgh, Leeds, itu banyak banget pilihannya. Cuma kalau personally saying, I will say London. London ya. Kalau untuk Kak Holmes gimana Kak? Should I join you to vote London? No, I'm kidding. So, yeah, di sini kan yang ditanya adalah family friendly ya. Well, if you talk about family friendly, then a lot of factors should be considered, isn't it? Like, misalnya kayak agama mungkin ya, maksudnya lebih ke ini mengacu ke apakah bawa anak, iya kan? Nanti anaknya di mana disekolahin seperti itu ya jatuhnya ya mungkin itu jadi branches considerations-nya kan, sub pertimbangannya kayak gitu. Yang kedua mungkin agama segala macam, living cost dan segala macam. Kalau saya pribadi dan pengalaman saya ketemu teman-teman PhD yang di Nottingham, itu salah satu alasan mereka pilih small town kayak Nottingham. So for example, ada teman yang bawa anak 3 orang, bawa anak kesayangan 3 orang. Dengan biaya yang diberikan sponsor kita, itu harus benar-benar pintar sekali memanage duitnya. Jadi the wise decision should be small town karena bakal lebih gampang cari alternatif kan, seperti itu. Kalau untuk in terms of karena ini ya tadi itu anak sekolah segala macam, ya saya bakal selalu suggest lagi kayaknya lebih aman ini security lagi ya. Menurut saya di small town ya, walaupun sejauh pengetahuan saya nggak ada kasus yang terjadi sama teman-teman jauh, mudah-mudahan tidak ya. Nggak ada yang pernah terjadi sama teman-teman yang PhD bawa keluarga, nggak ada kasus yang terjadi.
Cuma ya saya pribadi saya berpikir dan balik lagi saya tadi bahkan saya single aja masih pilih small town. So again this is my personal opinion. Saya bakal selalu refer small town. Probably bisa pilih. So kalau tidak mau Nottingham terlalu kecil bisa pergi ke Birmingham itu Muslim friendly. Di sana banyak masjid di Birmingham. Glasgow maybe. Glasgow juga lumayan kecil tapi ya dingin karena ke utara. Kota lain yang jadi alternatif mungkin tapi Sheffield terlalu kecil juga masuk ke saya don't know list LPDP masuk atau yang penting kalau buat saya reverse ke small town aja mungkin kayak gitu dan pertimbangan cuaca mungkin ya family friendly mungkin pertimbangan cuaca anaknya punya penyakit atau sensitif ke alergi dingin segala macam mungkin itu dipertimbangin juga karena itu kemarin terjadi di teman yang punya anak paling bungsunya itu ternyata apa ya nama penyakitnya saya lupa yang berdarah kalau kena dingin itu. Nah itu harus dirawat intensif di rumah sakit Etienne. Jadi mungkin itu juga pertimbangan ya buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau PhD ya dilihat dicek keluarganya atau diri kita sendiri. Kalau punya masalah seperti itu saran saya pilih yang lebih ke bawah, lebih ke dia lebih hangat kan daripada yang ke utara ke north karena semakin ke atas itu makin dingin seperti itu. Another series mungkin yang mungkin menurut saya ya, saya juga pernah ketemu teman yang dari Leeds. Leeds juga katanya lumayan family friendly. So yeah, that might be your choice though. Jadi Birmingham walaupun kotanya besar tapi secara untuk Muslim ya alasan agama mungkin itu lebih bagus. Leeds bagus. Ya selain itu ya mungkin small town seperti Nottingham atau yang lain. Oke, jadi itu beberapa places that were recommended by Kak Hong sama Kak Doni based on their experience and knowledge juga lah ya tentang UK. Tapi untuk Mbak Wan Junita Rafla, mungkin nanti bisa langsung nih kontak hotline-nya IR langsung, and we can actually like suggest you like the places yang mungkin cocok dengan preference-nya kamu gitu in terms of budget juga dan juga as you said family friendly juga kan ya karena kalau misalnya Kak Hom sama Kak Doni kan maksudnya mereka most of the time lebih spend-nya di Nottingham sama London gitu. Nah kalau misalnya bersama IR mungkin kita bisa bantu explore lebih further around UK. Nah itu dari Mbak Wan Junita Rafla. Di sini ada dari Zehan juga. Karena kita udah maksudnya kita udah mau end the session, so maybe dari Kak Hom sama Kak Doni nanti kita bisa agak dicepetin gitu ya jawabnya. Nah ini dari Zehan, are most cities in UK Muslim friendly? Sama yang kedua, what about criminal rates? I heard in London is quite high, is that true? Sama yang ketiga, talking about LPDP, is it better to take masters in line with our previous majors? Nah, mungkin itu dulu ya mainnya. Mungkin kita bisa go with Kak Holmes dulu deh. Oh, me. All right. So the first question is, are most cities in the UK Muslim friendly? So based on my personal experience, yes, they are. Jadi kayak yang saya mention tadi, Birmingham itu banyak masjid. Di London juga sepertinya itu baru dibangun ada masjid Indonesia ya, kalau nggak salah ya Mas Doni ya. Jadi ya bahkan kota besar sudah support dan di sana juga sudah lumayan banyak Muslim. Yang kedua, what about criminal rates? I heard London, so probably Tony will answer this because yeah, she stayed in London. So number 3, talking about LPDP solve better. Alright, so this is interesting though. Saya itu nggak terlalu linear ya. Saya dulu FK bahasa Inggris, pendidikan mengajar bahasa Inggris. Yang kedua, S2 saya ambil digital teaching. Itu nggak spesifik ke bahasa Inggris kayak gitu. So I think you have the answer here. Apakah hanya perlu merasionalisasikan reasons kita atau tidak? Yes, you might use that strategy. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu akan berguna nanti buat kamu setelah lulus? Mungkin lebih itu ya cara merasionalisasikannya. Apakah memang jurusan itu yang benar-benar berguna buat karir kamu atau gimana? If you have that answer, then you might convince them. You can convince them easily. Karena ya itu yang mereka cari. Apakah tahu ini orang yang mau dipelajarin, terus nanti balik bakal digunain untuk apa? Seperti itu sih. So yeah, that's it. I hope this answers your questions. Oke, thank you Kak Holmes. Kalau dari Kak Doni gimana Kak? Ya, kalau dari saya pertanyaan pertama, apakah
banyak kota di UK yang Muslim friendly? Jawabannya iya, apalagi London sangat-sangat Muslim friendly. Saya tiap hari bisa beli daging halal, saya bisa makan di restoran halal, banyak masjid, bahkan saya Jumatan di gereja itu udah sangat biasa, jadi cuma jalan 2 menit, dan banyak sekali masjid. Dan bahkan tadi sempat di-mention, ada masjid Indonesia yang saat ini kami bangun, dan kebetulan saya panitianya di sebagian dari financial manager, jadi teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya tentang masjid Indonesia di London, boleh tanya ke saya, karena saya panitianya. Kemudian, pokoknya seru banget. Jadi saya pun pernah sholat di tangga darurat, saya pernah sholat di kelas, saya pernah sholat di mana-mana, dan orang-orang di Inggris, terutama di London yang seperti saya rasakan, itu mereka sangat-sangat toleran. Jadi kayak misalkan di tempat teater yang sebesar itu, tempat teater, kalau kalian bisa membayangkan teater di London, saya pernah tanya, adakah musola? Jawabannya tidak ada, tapi kami bisa provide. Jadi saya sampai sholat di tempat ganti baju kayak gitu. Jadi mereka tuh sangat-sangat memberikan fasilitas itu. Pertanyaan kedua, apakah bagaimana dengan kriminal di London? Bisa saya bilang tinggi, tapi tidak setinggi kota-kota lain di Eropa. Jadi kalau di London tuh kita harus aware aja gitu. Saya punya teman yang pernah kecopetan 2 kali. Saya pernah punya teman yang pernah kecopetan iPhone-nya, terus beli lagi merek Android, pas dicuri malingnya dibalikin lagi karena bukan iPhone, kayak gitu, hal-hal seperti itu. Terus pickpocket itu juga sangat sering, terutama di landmark seperti di London Eye dan seterusnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah selalu aware barang-barang bawaan. Terus tips kalau dari saya adalah selalu masukkan barang ke kantongnya bagian dalam. Kalau misalkan pakai jaket, tidak selalu di kantong samping, itu bahaya. Itu karena saya juga sering ngatur guide, jadi I know how to deal with crime. Yang ketiga, tentang apakah harus inline dengan jurusan S1 ke S2, jawabannya not always, it depends on you. Konsiderasinya adalah, please consider your background, that's the first thing. Second thing adalah consider your future. Dan yang terakhir adalah consider how you can match yourself with your past life atau past experience dengan your future. Artinya begini, saya juga dulu S1 linguistik, kemudian S2 teknologi pendidikan, itu tidak 100% nyambung. Ada nyambungnya tapi nggak 100%. Tapi yang saya lakukan adalah saya punya latar belakang di situ. Jadi saya waktu itu ngajar disleksia, dan nanti yang saya sampaikan di pihak kampus dan diterima dengan alasan itu, dan nanti ke depannya seperti apa. Jadi background yang saya maksud tidak selalu harus dari jurusan yang linear, tapi boleh background dari organisasi atau background pekerjaan dan seterusnya. Jadi itu yang perlu dibawa ketika mau apply S2 di UK, dan yang pasti kita harus tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan ketika teman-teman merasa pernah gagal di UK universities, itu bukan berarti teman-teman jelek atau mungkin kualitasnya buruk, tetapi adalah universitas tersebut tidak mampu memberikan fasilitas seperti yang teman-teman inginkan di IC tersebut. Jadi percayalah, dimanapun itu, atau entah relate atau enggak, selama kita bisa convince bahwa kita punya modal untuk itu, modal kemampuan, pengalaman, dan seterusnya, itu juga nggak apa-apa gitu. Oke, thank you Kak Doni untuk jawabannya. Jadi to answer Jehan, berarti most cities in UK are Muslim friendly, which is a very good thing juga. And criminal rates, I believe in every country criminal rate lumayan, pasti ada lah ya. Balik lagi ke diri sendiri, how we can protect ourselves juga. And about LPDP, nggak masalah nih ya, nggak harus linear. Yang penting bisa merasionalkan the background, and then like what can we do with it untuk the future-nya gitu. Pokoknya apa yang diambil S2-nya itu nanti harus bisa bermanfaat untuk kedepannya mereka gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi dari yang lain? Teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi nih? Bisa langsung buka mic juga kalau misalnya you feel that pertanyaannya terlalu panjang, boleh banget langsung buka mic dan langsung ngobrol aja, nggak apa-apa. Kira-kira masih ada? Saya, Kak. Oke, halo Andri. Okay, thank you for giving me the opportunity. My name is Andri Malasekian. You can call me Andri. I was graduate from Sumatera University, Faculty of Economics and Business, majoring in Management. So, jadi yang ingin saya tanyakan sama Bang Doni dan Bang Homs, jadi sejauh ini gitu, apa sih kesulitan ataupun kendala yang orang Abang hadapi ketika menempuh pendidikan di luar negeri? Mungkin apakah dari segi penyesuaian culture, budaya, atau dari segi language, bahasa gitu. Lalu yang kedua, apakah mahasiswa
yang berkuliah di Inggris gitu, apakah mereka bisa berkuliah sambil melakukan kerja part-time? Lalu yang terakhir yang ingin saya tanyakan gitu, saya baru lulus dari Universitas Sumatera Utara gitu. Saat ini saya ingin mempersiapkan mengambil S2 di Inggris gitu. Master of Business Administration. Tapi sejauh ini kendala yang saya hadapi itu masih dari kendala language, bahasa gitu. Di mana bahasa Inggris saya itu masih belum bisa dikatakan mahir, masih agak terbata-bata gitu. Apa sih yang harus saya persiapkan gitu? Sejauh ini saya juga sudah melakukan bahasa Inggris, tetapi memang masih belum sangat mahir gitu. Mungkin cukup sekian, thank you. Oke, makasih Andri untuk pertanyaannya. Mungkin aku bisa recall. Jadi pertanyaan pertama adalah kesulitan terbesar apa sih untuk Kak Holmes dan Kak Doni sebagai international students di UK dan juga part-time yang tadi kita udah jelasin. Dan juga ini tips biar English language-nya bisa di-improve gitu ya untuk prepare to go to UK study. Mungkin we can go to Kak Doni dulu untuk jawab. Oke, pertanyaan pertama, mungkin kesulitannya juga sama yang seperti saya rasakan, yaitu bahasa. Dari sekian kesulitan, menurut saya yang paling obvious adalah bahasa. Karena memang bahasa kita bukan bahasa Inggris, dan kita tidak terbiasa ngomong bahasa Inggris dalam keseharian. Jadi ketika berhubungan dengan interaksi sosial, entah itu di kelas, entah itu di luar kelas, itu memang kesulitannya di sana, untuk memahami apa yang mereka omongkan, atau mungkin apakah kita understandable terhadap mereka, atau banyaklah ketakutan-ketakutan itu, dan itu yang saya rasakan juga gitu awal-awal gitu. Tapi yang strategi yang bisa dilakukan adalah tetap belajar. Jadi harus ditanamkan di kepala kita bahwa kita harus punya willpower dan punya self determination yang baik. Kita harus punya mindset manajemen yang baik, sehingga kita memang sadar kita bahasa Inggris jelek, tapi kita mau belajar. Bagaimana caranya belajar? Banyak caranya. Jadi it depends on how you you control yourself kayak gitu. Jadi bahasa itu memang sulit, tapi bisa dikondisikan. Untuk pertanyaan yang kedua, bisakah part-time? Jawabannya bisa. Seperti yang tadi kami sampaikan, itu selalu ada cara untuk part-time, bahkan setelahnya. Tetapi most of the time bisa saya katakan beban kuliah atau di sini. Jadi kalau bisa dibilang apakah bisa menikmati part-time, tidak bisa gitu, karena memang jadwalnya padat dan waktu kita nggak sebanyak itu gitu. Jadi makanya kami berdua tadi menjawab, kami ada kegiatan atau bisa dibilang part-time itu setelah kami agak longgar, yaitu setelah disertasi kayak gitu. Jadi kalau bisa ditanya manajemennya itu yang agak sulit. Terima kasih. Oke, thank you Kak Doni. Kalau dari Kak Holmes gimana Kak? Yang pertama tadi apa? I forgot the question. My bad. Kesulitan terbesar sebagai international. All right. So the biggest challenges, well, in terms of language, I don't think I had that big problems because walaupun saya tinggal di Riau, tapi saya lumayan aktif di debate, so English debate, so I was quite exposed with English. Terus saya juga sering dengar podcast segala macam, so it helps a lot. So that probably also helps answers your third questions. How do you improve your English? So just practice with the facilities you have. It doesn't have to take a course or whatsoever. But if you think that course will help you, kalau kamu merasa kamu butuh course, then go for that. You have to invest. Harus ada investasi kan. Ada teman saya yang malah sampai ambil course sampai 5 tahun. But that's what we call investment. Itu investasi dia kayak gitu. It depends on you and your position. I don't know your background. Jadi masalah yang paling challenging apa? Saya rasa kalau buat saya adalah itu tadi, critical thinking di akademik tadi ya. Kalau buat saya saya butuh waktu untuk adopt, karena saya mau benar-benar cari range mereka, dan menurut saya itu yang paling susah ya selama di sana. Kalau pertemanan, gaya hidup, kita bisa adapt lah dengan mudah, itu tergantung goals kita juga, prinsip hidup kita juga. Menurut saya itu critical thinking culture mereka yang buat saya, kan saya juga dari desa, universitas saya juga S1 enggak universitas top di Indonesia. So I felt that gap. That's why I think that was the big challenge in the first term. Then I worked with that, and finally I did it. So so continue to the third questions again. Selain dengerin podcast, kamu praktis sendiri. So this is what I did in my college undergrad.
So saya praktis sendiri karena di sini kan limited banget. Di Riau limited ya waktu itu 2011 itu limited sekali akses untuk bahasa Inggris. Belum banyak juga bimbel segala macam. Jadi saya praktis sendiri. I spoke in front of the mirror to myself. That's how I practice speaking. Untuk yang listening ya tinggal nonton segala macam. Dulu kita masih perlu download. Tidak seperti sekarang ya sudah gampang. Kuota ada ya tinggal nonton. Netflix juga udah berlangganan sudah bisa. So you got the resources. It depends on you, what's your goal. And please, ini yang paling penting ya, kalau praktis bahasa Inggris itu, cari metode yang benar-benar cocok buat kamu ya. Cari metode yang benar-benar cocok buat kamu. Jadi, kenali dulu dirinya. Cara belajar yang mana nih, metode yang mana nih, media yang mana nih yang harus dipakai. Gitu. Okay? So, yeah, see you again. Nice to meet you. Hope this answers your question as well. Okay, thank you, Bang Holmes and Bang Doni. Oke, thank you juga Andri untuk pertanyaannya. Nah, karena waktu kita juga udah mau selesai, jadi I think that's it for the Q&A session. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, bisa nih langsung ke IG-nya Kak Holmes sama Kak Doni, atau enggak kalau misalnya mau nanya tentang jurusan atau kuliah kemana, boleh juga langsung nanya IR untuk konsultasi langsung. Nah, ini sedikit nih upcoming events yang mungkin relate juga kan, karena kita ngomongin about universities in UK. Jadi, kita bakal ada UK Ireland Education Week di tanggal 4 Februari dan 5 Februari, tapi di kota yang berbeda ya guys ya. Di Medan itu tanggal 4 dan di tanggal 5 tuh di Bali. Nah, tapi don't worry, ini hybrid. Jadi kalau misalnya kalian di luar kota pun boleh banget join secara online. Dan promo dan benefits-nya juga banyak banget. Contohnya seperti ada cashback, 2 juta, lumayan banget kan ya. Dan juga ada English program promo up to 250k discount. And of course, kita juga ada psychometric test itu, dan itu free dan on the spot juga. Dan another event, we also have Australia and New Zealand Education Fest di tanggal 11 dan 12 Februari di Kota Pekanbaru dan Medan. Ini juga hybrid, jadi teman-teman di luar kota boleh banget join secara online. Mana tahu kalian ada kepikiran juga kan mau ke Australia atau New Zealand. Jadi boleh banget tinggal daftar. Untuk registrasi bisa dilihat di sini, bisa di-scan, dan juga bisa kita lihat di Instagram juga. And yeah, before I really end this session ya, dari Kak Holmes atau Kak Doni, mungkin Kak Holmes dulu deh, ada nggak pesan untuk teman-teman kita yang mau ke UK belajar nih, pesan terakhir? Wah, oh my God, goosebumps like pesan terakhir. I'm sorry, I'm kidding. So yeah, I got it. I think the point is, if you really have your own dream, then work for that, prepare for that, do some investment. Investment tadi bisa cara belajar atau join bimbel atau apalah gitu. Commitment will assure your dream. That's it. Oke, commitments ya pokoknya. Oke, kalau Kak Doni gimana Kak? Ada pesan nggak untuk teman-teman kita ini? First, start working hard and harder, karena untuk menuju UK tidak gampang, jadi make it hard and harder. Yang kedua, prepare anything from in and outside. Itu yang perlu dilakukan. Jadi mempersiapkan diri sendiri dan mempersiapkan surrounding kita bagaimana untuk memanage sendiri. Dan yang ketiga adalah reset your mindset from now. Positive vibes, positive vibes, positive vibes. From within and from outside. Jadi semuanya harus positif sehingga kita udah tahu apa yang kita mau dan kita tahu bagaimana menggapainya, dan ketika kita menggapainya kita bisa menunjukkan rasa syukur terhadap apa yang kita sampai. Oke, emang dari awal Kak Doni emang udah positive vibes banget ya teman-teman ya. Yeah, I guess that's all for today's talk show. Thank you banget Kak Holmes dan Kak Doni udah spare your time here and talk and share a lot ya about your experience in UK, dan juga pastinya teman-teman kita semua yang udah datang di sini dan mendengar Kak Holmes dan Kak Doni. And yeah, you can follow us on Instagram, TikTok, and YouTube, and also you can check our website. Untuk hotline-nya, kita ada bisa cek di bawah, itu ada di Medan, Bali, Pekanbaru, dan Jakarta juga. Jadi boleh langsung dikontak sesuai dengan domisili masing-masing. I guess that's all. Thank you so much everyone, and hope to see everyone again ya. Bye-bye.